Di desa Zisikia, Provinsi Zhejiang, Cina, penduduknya telah mengembangkan industri peternakan ular unik, yang menghasilkan perkiraan pendapatan tahunan sekitar 195 miliar rupiah. Di desa ini peternakan ular tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga mendukung industri farmasi dengan memasok produk untuk obat-obatan ekspor. Dimulai pada tahun 1980, industri peternakan ular telah maju secara signifikan dalam meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan, dari 10% pada tahun-tahun awal menjadi 80% pada tahun-tahun berikutnya, merupakan titik balik yang penting bagi penduduk desa ini. Peternakan ular di desa Zisikia terutama memelihara spesies tidak berbisa seperti ular hijau dan ular hitam, dengan beberapa ular kobra berbisa. Setiap ular dipelihara dalam kandang tersendiri berukuran 1 meter persegi, terbuat dari batu bata untuk memastikan kondisi kehidupan ideal, dengan sistem ventilasi yang membuatnya tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Kandang biasanya berbentuk persegi panjang dengan rangka kayu atau baja, dan dilengkapi dengan pintu pengunci yang aman. Selama musim kawin ular jantan dan betina diperbolehkan bertemu, masing-masing betina mampu bertelur antara 20 hingga 30 telur setiap tahunnya. Saat ini tingkat keberhasilan inkubasi telur melebihi 90%, dengan rata-rata inkubasi jangka waktu sekitar 70 hari. Setelah menetas, bayi ular dipindahkan ke dalam kotak busa atau tangki penangkaran terpisah. Proses perawatan ular memerlukan perhatian untuk meminimalkan kejadian kanibalisme dan penurunan populasi. Jika ular dewasa yang diberi nutrisi baik, dapat mencapai berat rata-rata sekitar 2 kg dalam waktu sekitar 12 hingga 18 bulan. Peternakan ular memberikan pendapatan yang luar biasa, tetapi juga penuh dengan risiko dan tuntutan keterampilan teknis yang tinggi, terutama dalam mengelola dan memelihara kondisi kehidupan yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Pemilik peternakan ular harus dengan cermat mempertimbangkan aspek fisiologis dan epidemiologis yang berkaitan dengan kesehatan ular, termasuk manajemen penyakit, nutrisi dan perawatan khusus untuk ular yang baru menetas. Di peternakan ular, penyakit umum termasuk pneumonia dan diare yang saat ini belum ada pengobatannya. Karena itu observasi rutin sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan mencegah penyebarannya, sehingga dapat meminimalkan kerugian. Ular biasanya mengkonsumsi mangsa seperti katak dan tikus. Jumlah makanan yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan ular. Ular yang berumur di bawah 6 bulan perlu makan sekitar 30% dari berat badannya setiap bulan, dibagi menjadi 7 hingga 10 kali makan. Ular berusia di atas 6 bulan makan 20% dari berat badannya setiap bulan, dibagi menjadi 5 hingga 6 kali makan, dan ular berusia di atas 1 tahun membutuhkan 10% dari berat badannya setiap bulan, dibagi menjadi 2 hingga 4 kali makan. Kobra memiliki racun kuat yang dapat dengan cepat berakibat fatal pada manusia. Karena itu memelihara ular kobra memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan karakteristik biologisnya, serta kehati-hatian yang ekstrim dalam perawatannya. Ular tidak hanya dibudidayakan untuk diambil dagingnya untuk dijual, tetapi juga dipasok ke perusahaan farmasi, terlebih lagi ular digunakan untuk tujuan medis, khususnya di Tiongkok, di mana ular juga diolah menjadi hidangan khusus melalui masakan tradisional. Resep modern penggunaan berbagai hewan dalam praktik diet dan pengobatan tradisional Tiongkok masih menjadi topik kontroversial. Contohnya adalah mengkonsumsi ular king cobra dan hewan yang tidak hanya dianggap sebagai sumber bahan masakan tradisional, tetapi juga merupakan komponen utama dalam membuat anggur obat ular. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok anggur, ular king cobra dipercaya karena kemampuannya untuk membantu mengobati masalah kesehatan seperti gagal ginjal, dan khususnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan persendian.
Selain itu, dalam perkembangan lain di bidang perikanan dan konservasi hewan, salamander raksasa Cina telah disorot karena manfaatnya yang sangat baik. Nilai gizi dan obat amfibi ini meskipun langka di alam liar, namun semakin banyak dibudidayakan sebagai bagian dari upaya melestarikan spesies langka. Salamander raksasa Cina adalah amfibi akuatik yang dapat tumbuh hingga panjang 1 meter. Dengan kepala datar lebar, mata kecil dan khas, kulit yang berwarna coklat yang dicirikan dengan kerutan dan bintik-bintik kasar. Salamander mengandalkan indera penciuman dan getaran untuk berburu mangsa seperti ikan dan serangga. Salamander dikenal sebagai salah satu spesies hewan tertua yang masih hidup di bumi, yang saat ini terancam punah akibat hilangnya habitat dan perburuan berlebihan. Dengan penurunan populasi sebesar 80% hanya dalam beberapa puluh tahun, Tiongkok telah mengembangkan kebijakan yang melakukan pengembangan perikanan spesies asli, seperti salamander raksasa untuk tujuan konservasi, yang kini telah meningkat menjadi jutaan ekor. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya menghabiskan kumpulan genetik salamander di lingkungan alami, tetapi juga mengurangi kemampuan bertahan hidup mereka ketika dilepaskan kembali ke alam liar. Salamander raksasa Cina saat ini sangat langka dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi. Situasi ini sangat kontras dengan FMS yang memelihara jutaan salamander, namun perikanan ini belum mampu melakukan pembiakan yang stabil, karena sebagian besar salamander dibesarkan dari hewan yang ditangkap langsung dari alam. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya populasi salamander di lingkungan alam, dan untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Tiongkok telah mengklasifikasikan salamander raksasa Tiongkok sebagai spesies hewan liar yang dilindungi secara nasional, meskipun sangat jarang ditemukan di alam liar. Salamander raksasa Cina terkenal tidak hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena umurnya yang panjang, bisa mencapai 130 tahun. Setiap kilogram salamander dijual dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah, sehingga memberikan sumber pendapatan bagi rumah tangga dan perusahaan yang terlibat dalam budidaya perikanan. Jika Anda memiliki informasi menarik lainnya tentang peternakan ular ini, silakan bagikan di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.